عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتوادعوا liman ta'allamuna minhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketentraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawadhu' bagi guru yang kamu belajar kepadanya. Orang yang alim itu bukan hanya menyampaikan, bukan hanya menyimpan segudang ilmu di dalam dadanya, tetapi juga di segi zahir dapat diketahui bahwa ia adalah seorang yang alim. Keilmuannya dapat dilihat dari segi pakaiannya, akhlaknya, tindakannya, percakapannya, pergaulannya, dan lain sebagainya. Ketentraman diri dan kewibawaan pribadi serta akhlak yang luhur merupakan ciri khas yang tak dapat tidak pada diri seorang yang alim. Dengan demikian ilmu yang ada di dalam dadanya telah membuahkan keadaan yang khusyuk, tawadhu' dan wibawa. Kita juga dapat melihat ketinggian adabnya di hadapan gurunya. Maka kelihatan ia sangat tawadhu' dan merendahkan diri. Maka dengan itu ilmu yang dipelajarinya itu bertambah berkah dan manfaat. Karena adab kepada guru merupakan ciri utama itu seorang ulama sejak dia menuntut ilmunya sampai dia menjadi orang yang alimnya. Walaupun misalnya kini ia telah menjadi seorang ulama yang besar misalnya, namun ia mesti bersifat tawadhu terhadap gurunya yang pernah mengajarinya, walaupun gurunya itu tidak seterkenal si murid, walaupun gurunya itu tidak punya pengikut sebanyak si murid yang sudah menjadi guru. Nah, jadi dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya keberkahan ilmu itu bisa kita peroleh di mana saja dan kapan saja. Kemudian lagi keberkahan ilmu itu bisa kita peroleh di pondok pesantren manapun, asalkan ilmu yang diajarkan di sana ilmu yang benar, dan bisa kita peroleh dari guru-guru manapun. Namun yang lebih utama lagi, diri kita ini berfungsi sebagai penarik keberkahan, baik keberkahan itu besar ataupun kecil. Karena pada hakikatnya keberkahan ilmu itu terletak pada beberapa hal, diantaranya ongkos yang halal, kemudian lagi niat yang tulus, ikhlas menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, ditambah lagi kesempurnaan adab terhadap guru-guru yang mengajari ilmu agama. Selain daripada itu, beradab dengan sempurna kepada orang tua dan bersikap tawadhu terhadap kawan-kawan seperguruan, serta saling menghormati kepada orang-orang yang walaupun mereka tidak seperguruan dengan kita. Artinya bila syarat-syarat demikian ada pada kita dan cara-cara yang demikian betul-betul kita terapkan, maka keberkahan yang sangat besar akan Allah kurniakan kepada kita. Ada kalanya orang itu misalnya sekolah agama
memondok di pondok pesantren yang terkenal dengan besarnya keberkahan yang ada pada pondok itu. Tapi kalau niat inya menuntut kada bujur, adabnya kada bagus terhadap guru-gurunya, maka sebesar apapun keberkahan yang Allah taruh kepada pondok pesantren atau majelis itu, maka dia tidak akan bisa memperoleh berkah tersebut. Ada kalanya orangnya itu sekolah di pondok pesantrennya kada terkenal, kada sadang pulang ia kada terkenal, ia anom pondok pesantrennya lain pondok pesantren sepuh, tapi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi ada pada dirinya. Maka walau misalnya berkahnya itu di tempat mengaji tersebut kecil, namun karena orang yang menuntut ilmu ini orang yang sangat bagus akan tata cara dan keadaannya, niscaya dia akan mendapat keberkahan yang sangat besar. Ada kalanya tempat menuntut itu dasar ganal berkahnya, nang menuntut pulang ia niatnya ikhlas, ia pulang adabnya sempurna, tawadu'nya luar biasa, ia ganal berkah tempat menuntutnya, ia ganal berkah nang diterima oleh orangnya. Ada juga misalnya tempat menuntutnya itu asalnya sudah halus berkahnya, tapi nang menuntutnya pulang kada sesuai dengan adab-adab atau syarat-syaratnya, lalu susah dia memperoleh keberkahan. Namun pada intinya apa? Dimanapun kita sekolah, dimanapun kita memondok, majelis manapun yang kita hadiri, guru siapapun yang kita jadikan guru, asalkan benar ilmu yang disampaikannya sesuai dengan adab-adab orang yang menyampaikan, maka sisanya tinggal kita yang menuntut, tinggal kita yang mendengarkan, mengikhlaskan niat, membenarkan tujuan, dan membersihkan hati atau jiwa kita daripada tujuan dunia dalam hal menuntut ilmu agama tersebut, serta menyempurnakan adab kepada guru-guru yang mengajarinya. Karena berkah itu bisa kita peroleh dimanapun dan kapanpun. Ganal halusnya berkah pada intinya tidak terletak pada di mana kita sekolah, di mana kita menuntut, dengan siapa kita belajar. Namun besar atau kecilnya keberkahan itu tergantung hati dan kesempurnaan adab kita dengan ilmu, dengan tempat menuntut ilmu, dan dengan orang-orang yang mengajari kita ilmu. Nah, kadang yang diperhatikan itu mintu aja sebagian orang lah. Yang diperhatikan tuh di mana sekolah, di mana hendak sekolah di pondok pesantren mana di anu, jangan, baik di anu aja, paling kan ada berkahnya di situ. Yang diperhatikan cuma itunya aja, tapi cara memperoleh berkah nang ganal itu kada terperhatikan lagi. Semacam orang awam kebisaannya memuji gurunya aja. Misalnya ia bisa guru, nang dibanggakan cuma gurunya aja, walau bagus juga, tapi nya kada tersusur ilmu apa yang disampaikan gurunya sehingga ia harus mengerti akan ilmu yang disampaikan gurunya tersebut. Tahunya memuji gurunya aja, menyanjung gurunya, tapi nya kada mengerti amalan apa yang diamalkan gurunya, sehingga kita sebagai murid mesti mengamalkan, mawiritakan, menggawi ibadah yang dilakukan atau yang diajarkan oleh guru itu. Kadang bisanya kita memuji si guru aja, menyanjung aja, tapi kita lupa tentang tabiat baik apa saja yang disenangi oleh guru tersebut, sehingga kita bisa sedikit demi sedikit menirunya atau menurutinya. Nah, maka daripada itu perkara jauh parak menuntut relatif aja, tergantung kehakunan, tergantung kemampuan orangnya. Tapi nang ianya apa? Berkahnya itu
Dan berkah itu dari mana datangnya? Ya dari syarat-syarat, diantaranya yang sudah disebutkan tadi. Jangan kita anggap biasa orang nang sekolahnya di kampung aja. Misalnya rumah di sini, mengajinya di pondokan nang di parak sini aja. Jangan kita anggap biasa juga. Itu kalau adabnya sempurna, kada mustahil punya jadi orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Dan kita pulang mampu misalnya mengaji ilmu agama keluar kota, bahkan keluar pulau misalnya, jangan juga kita terlalu bangga, karena kita masih banyak dan masih panjang lagi dalam memperhatikan, menjaga adab kita terhadap ilmu yang kita tuntut, terhadap ulama-ulama yang mengajari kita. Karena kalau semua itu tidak diperhatikan, biar sekolahnya jauh misalnya, tapi barakah yang dibawa sangatlah sedikit. Walaupun yang paling bagus li guru sakannya ada kawa ke jauh-jauh menuntut ilmu agama, habis itu pulang barakahnya pun ganal, dengan sebab kita bisa menjaga adab-adab atau syarat-syarat untuk memperoleh keberkahan di dalam hal ilmu itu. Namun sudah ilmu dikurniakan Tuhan lawan kita, bagus saya amal tuh kayaknya, asal sungguh-sungguh, asal bujur kita itu gigih menuntut ilmu agama. Karena apa? Kalau di dalam manaqib orang-orang wali itu kan kadada di situ nang kada ditulisakan bahwasanya mereka orang-orang soleh, rajin menuntut ilmu agama, gigih mengamalkan ilmu agama, hormat beradab kepada ulama-ulama yang mengajari mereka. Itu rata-rata di manaqib atau riwayat hidup orang-orang soleh itu mesti ada di situ. Habis itu tawadu kepada sesama, kemudian cinta kepada orang fakir miskin, merangkul, mendoakan, membimbing kepada orang-orang yang maksiat. Nah, lalu yang paling dasar kita teladani dari mereka orang-orang soleh tersebut, nah, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, itu yang utama kita sorot dan kita usahai sebagaimana beliau adalah kegigihan di dalam menuntut ilmu agama. Karena kadeda di manaqib wali itu seperti Syekh Saman itu menuntut ilmu agama cuma setahun sekali, pintangan orang bahawal. Kadeda Syekh Saman Al-Madani, bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjir, bahkan wali-wali lainnya, mereka siang malam, bukan sidin siang malam menuntut ilmu agama. Adapun takaran kita orang masyarakat umum ini, paling kada kita menuntut ilmu dalam 2 minggu ada sekali, lebih tuh selebih-lebihnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali dan seterusnya. Jangan sampai sebulan hanya terdengar ilmu agama, apalagi sawat 41 hari karas benar hati. Nah itu nang bisa manjol dah. Nah maka daripada itu kita jangan terkadang jangan terburu-buru lah kita mengaku kami mencintai wali, kami pecinta wali. Jangan terburu-buru mengatakan demikian. Introspeksi dulu diri kita masing-masing. Dasar mereka itu gigih menuntut ilmu agama. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 30 tahun di Makkah, 5 tahun di Madinah mengaji, 35 tahun kumpulannya. Selama 35 tahun itu Sidin menunaikan ibadah haji sebanyak 25 kali. Artinya hampir saban tahun Sidin menunaikan ibadah haji. Dan selama 35 tahun itu pula jalanan nang kawasidin tuju ke masjid, ke rumah guru, ke masjid, ke rumah guru, lawan ke tempat-tempat yang bersangkut paut dengan tempat ibadah seperti hal-hal yang menyangkut dengan ibadah haji ataupun umrah. Ini menunjukkan bahwasanya Sidin ini orang yang sangat gigih menuntut ilmu agama.
Kadada di situ bila sudah setahun sekali terdengar kabar haul hanya bangsulan manusia. Karena bila imbah tuh kada mau nuntut lagi di mana-mana kada terlihat menuntut. Betakun-takun ilmu agama kada mau jua. Artinya jangan terburu-buru mengaku pecinta wali anu pecinta wali. Kaina dulu ibarat hati itu katuju jua kaina dulu malung kasakan. Pintangan nuntut ilmunya aja kita misalnya setahun kawan dihitung masih. Jadi kaina dulu karena rumusnya orang cinta tuh mesti berusaha sekuat tenaga maumpati. Nah kemudian daripada itu dengan ketawaduan kerendahan hati, maka dengan itu ilmu yang dipelajarinya itu bertambah berkah dan manfaat. Adab zahir kita tanyaman menjaga nang tabaratu ni adab batin lawan guru-guru nang melajari kita. Misalnya tabarungan kita dengar guru kita nyampaikan suatu ilmu, kita ni tahu sudah atau sudah mendengar di lainkah atau terbaca di buku kah, lalu di hati bergeritik, aku tahu sudah nang sampaikan guru tu, beluman guru nyampaikan aku sudah tahu terdahulu jar. Nah ini kena tuh sebujurnya adab batinnya ni kena jeleknya maksudnya. Nah, apalagi mau mintuh terpakai ilmu orang tangkap lapasan, terdapat guru hanyar tinggalam guru terdahulu, lalu ilmu nang terdahulu kada dipelihara, hilang karena pulang bahasa pulangnya batanam bahuma karena terdapat pulang misalnya guru hanyar dibuangnya, guru lawan ilmunya dibuangnya, terdapat pulang tanaman hanyar uyuh pulang aja tuh lebat tabas abah habis coba tanam merawat dan secoba jaka banyak guru beratan ilmu nang sidin ajarkan kita tampung. Nah ketika kita mendapati seorang guru, ilmu guru-guru nang lain tetap ada di dalam hati kita, maka pada akhirnya bertambah-tambah cahaya ilmu yang ada di dalam dada kita. Walaupun misalnya si murid itu jadi ulama besar, namun dia tetap wajib bersifat tawadu terhadap gurunya yang pernah mengajarinya. Walaupun tadi gurunya kada seterkenal inya, gurunya kada sebanyak inya bagi si murid. Nah, kan banyak itu terjadi berkat guru-guru nang kada tapi terkenal, berkat guru-guru nang kada banyak bisi murid. Lalu baik kita belajar lawan sidin tang kita digurisakan Allah nasib banyak misalnya bisi murid, mbah tu pulang di mana-mana orang tahuan. Itu berkat apa? Berkat guru kita nang bersimpan-simpan itu. Berkat guru-guru kadang nang kada tapi diketahuannya oleh banyak orang. Jangan sampai misalnya baru sudah si murid jadi guru, mbah tu pulang pengaruhnya lebih kuat daripada gurunya nih pada zahirnya, tapi secara adab tetap kada kawa maalahkan guru nang melajari inya juga. Misalnya si muridnya nah bisi murid banyak, paguruannya kada banyak bisi murid, tapi secara derajat di sisi Allah tetap mulia si gurunya itu daripada murid yang jadi guru, sedangkan si murid ini banyak bisi murid. Atau secara zahir kemuliaan si murid yang sudah jadi guru itu lebih besar daripada guru-guru yang melajarinya, tapi secara derajat di sisi Allah tetap tinggi derajat guru-guru yang melajari seorang. Ya mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi zahir dan batin kita berataan. Mudah-mudahan selamat kita seberataan zahir dan batin, zuriat-zuriat kita jadi orang-orang yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita seberataan husnul khatimah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.